tentang menjaga puyuh tetap sehat dan produksi secara optimal. Puyuh tergolong unggas yang relatif tahan terhadap serangan penyakit. Kematian akibat penyakit atau faktor infeksius lain hanya sekitar 10%. Namun sudah sepatutnya jika kita tetap harus memperhatikan manajemen pemeliharaan, program kesehatan, dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi puyuh. Performa puyuh akan optimal jika puyuh sehat. Faktor gangguan kesehatan dan menurunnya produksi bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor infeksius dan non-infeksius. Non-infeksius di antaranya ada stres, terus kandang terlalu padat, terus kebutuhan nutrisi yang tidak sesuai. Baik, kita akan bahas yang pertama, yaitu stres. Puyuh mengalami stres yang tinggi dapat menyebabkan menurunnya produksi telur. Stres dapat disebabkan pergantian musim atau akibat suhu terlalu panas di dalam kandang dan suhu yang ideal untuk puyuh di antaranya 24-30 derajat Celcius dengan kelembaban 85%. Suasana yang ramai, gaduh ataupun keberadaan orang-orang yang hanya sekedar untuk melihat-lihat membuat burung puyuh stres dan terkejut. Perilaku puyuh saat terkejut antara lain berlarian atau berlompat-lompat sehingga menyebabkan luka pada tubuh puyuh karena terbentur dinding ataupun atap kandang yang membuat puyuh tidak nyaman. Hal tersebut bisa berpengaruh terhadap nafsu makan puyuh sehingga menjadi menurunnya produksi bahkan kematian. Terus yang faktor yang kedua, kandang terlalu padat. Kepadatan puyuh dalam kandang merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan karena tingkat kepadatan yang tinggi akan mengakibatkan puyuh tidak leluasa beraktivitas. Temperatur naik, gas amonia naik juga, sehingga puyuh mudah terserang penyakit. Kandang yang terlalu padat juga mengakibatkan banyak puyuh yang terinjak-injak sehingga bisa menyebabkan mati ya teman-teman.
kecukupan nutrisi tidak sesuai. Kecukupan nutrisi pada puyuh juga berpengaruh besar pada produktivitas dan kondisi kesehatan puyuh. Jika puyuh kekurangan nutrisi yang dibutuhkan, maka akan terjadi defisiensi yang memudahkan terjadi gangguan kesehatan dan produktivitas. Jadi selain pakan yang kandungan nutrisinya cukup, kita juga harus menambahkan vitamin ya teman-teman. Infeksius. Yang pertama, gejala penyakit ND atau tetelo pada puyuh hampir sama dengan gejala penyakit pada ayam. Di antaranya puyuh susah bernafas, timbul bunyi ngorok, terlihat lesu, batuk, serta kepala menunduk ke belakang. Terus yang berikutnya, avian influenza. Penularan penyakit ini dapat melalui udara, air, tempat rasum, dan minum yang terkontaminasi, sehingga puyuh dalam satu kandang bisa seluruhnya terkena penyakit avian influenza. Dalam beberapa hari saja, kejadian ini dapat menimbulkan kematian massal atau terjadi kematian secara mendadak dalam jumlah yang besar ya teman-teman. Jadi ini sangat berbahaya buat kita para peternak. Kalau sudah terkena tidak ada cara lain selain akhir lebih ya teman-teman. Kandang akan kemungkinan habis. Kalau sudah terinfeksi penyakit ini, salah satu jalan terbaiknya akhir saja. Dan agar puyuh tetap sehat dan berproduksi optimal, maka langkah-langkah yang kita lakukan pencegahan penyakit mempertahankan kondisi puyuh tetap prima. Tindakan yang wajib dilakukan ialah vaksin, terus menjaga kebersihan kandang, jadwal pemberian vitamin yang teratur. Demikian tadi pembahasan tentang beberapa faktor atau hal-hal yang mempengaruhi produksi
kita akhiri. Assalamualaikum.